Baik, selamat pagi semua anak-anak. Bapak harap semua kita dalam keadaan sehat. Demikian juga anggota keluarga yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat juga. Baik, saat ini kita kembali melaksanakan pembelajaran kita. Namun pada saat ini kita melakukan pembahasan terhadap soal-soal latihan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekaligus kita mereview pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita pelajari selama ini ya. Baik, oleh sebab itu persiapkan dirinya, siapkan alat tulisnya, buat catatan-catatan kecil nanti dari apa yang Bapak jelaskan ya. Baik, kita lanjutkan. Kita langsung masuk ke soal. Mari kita perhatikan pembahasan soal berikut ini. Nah, soal-soal ini adalah soal yang berasal dari materi sistem reproduksi pada manusia. Nomor 1, perhatikan soalnya. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara berurut. Langsung Bapak jawab saja. Jawabannya adalah testis, kemudian vas deferens, kemudian epididymis, uretra, penis. Itulah urutan dari saluran reproduksi manusia dari dalam menuju keluar. Ya, maka jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 2. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut dengan A. menstruasi, B. fertilisasi, C. ovipar, D. ovulasi. Maka jawabannya adalah D. ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel ovum yang sudah matang dari ovarium menuju oviduk atau tuba Fallopi untuk menunggu selanjutnya proses pembuahan. Tetapi bila tidak terjadi pembuahan, maka akan dilanjutkan dengan peristiwa menstruasi. Menstruasi adalah proses peluruhan sel ovum yang sudah matang dari dinding rahim yang diikuti pecahnya pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekitar dinding rahim. Mengapa terjadi peluruhan? Karena sel ovum yang sudah matang itu tidak segera dibuahi oleh sel spermatozoa. Namun sebaliknya, apabila sel ovum yang sudah matang segera dibuahi ya oleh sel sperma, maka akan berlanjut kepada peristiwa fertilisasi. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Yaitu proses peleburan sel gamet jantan dengan sel gamet betina ya, dan menghasilkan satu sel zigot. Zigot inilah yang akan berkembang menjadi janin. Kemudian terjadilah proses kehamilan. Itu dia. Sedangkan ovipar ini merupakan salah satu cara perkembangbiakan yang terjadi pada hewan yang melalui proses kembang biak dengan cara bertelur. Itu ya. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut nomor 3. Di dalam organ penis pada laki-laki terdapat saluran yang disebut dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk titik-titik. A. Saluran sperma dan urin. B. Penghasil sperma dan hormon. C. Penghasil sperma dan urin. D. Saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Langsung Bapak jawab saja. Jawabannya adalah A. Sebagai saluran sperma dan sebagai saluran
urin. Baik, kita lanjut. Yang keempat adalah selaput pembungkus embrio, salah satunya adalah amnion yang mempunyai fungsi titik-titik. Amnion itu merupakan cairan yang terdapat di dalam kandungan ibu, terutama ketika terdapat di dalamnya janin. Apa fungsi dari embrio tersebut? Yaitu untuk melindungi embrio, melindungi janin dari benturan atau dari goncangan. Itu dia. Udah, jadi jawabannya adalah C. Yang kelima, selain menghasilkan sel sperma, maka testis juga berfungsi sebagai tempat pembentukan hormon. Langsung Bapak jawab aja. Testis itu berfungsi sebagai pembentuk hormon testosteron. Jawabannya adalah D. Apa fungsi hormon testosteron ini? Fungsi hormon testosteron adalah untuk merangsang proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Ya, itu. Kita lanjut nomor 6. Perhatikan soalnya. Seorang wanita sudah tidak produktif untuk memproduksi sel ovum, ya, atau sudah tidak produktif lagi untuk berproduksi. Maka hal ini ditandai dengan tidak mengalami siklus menstruasi lagi. Maka keadaan ini disebut dengan A. Oogenesis, B. Spermatogenesis, C. Ovulasi, D. Menopause. Maka jawabannya adalah D. Menopause. Ya. Nomor 7. Urutan yang benar pada sistem reproduksi wanita adalah, langsung Bapak jawab saja, yaitu D. Ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 8. Berikut ini yang bukan termasuk organ reproduksi pada pria adalah, jawabannya B. Tuba Fallopi itu merupakan saluran telur yang terdapat pada organ reproduksi perempuan atau wanita. Sedangkan testis, vas deferens, dan penis merupakan organ reproduksi yang ditemukan pada saluran reproduksi laki-laki. Baik, jadi jawabannya adalah B. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu sama juga dengan oviduk atau disebut juga dengan saluran telur. Nomor 9. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai pubertas adalah A. Rata-rata laki-laki mencapai pubertas lebih dulu sebelum wanita. B. Rata-rata wanita mencapai pubertas lebih dulu sebelum laki-laki. C. Laki-laki atau perempuan mencapai pubertas lebih dulu, tergantung pada makanan dan kondisi hidup. D. Pubertas pada laki-laki dan perempuan tercapai pada usia yang tidak jauh berbeda. Maka jawaban yang lebih tepat adalah rata-rata wanita mencapai pubertas lebih dulu sebelum laki-laki. Maka jawabannya adalah B. Artinya di sini wanita itu di usia 11 tahun bahkan 10 tahun ya sudah ada yang mengalami masa pubertas tersebut. Ada beberapa
anak perempuan yang mengalami hal ini. Bahkan dia di usia SMP kelas 1, seorang anak perempuan sudah mengalami masa pubertas yang ditandai dengan si anak ini sudah mengalami siklus menstruasi. Jadi itu merupakan salah satu ciri utama bahwa si anak remaja perempuan ini sudah mengalami masa pubertas. Sedangkan laki-laki itu kadang-kadang di usia 13-14 tahun baru mengalami masa pubertas. Jadi lebih dulu perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Baik, nomor 10 kita lanjut. Implantasi merupakan proses titik-titik ke dalam endometrium uterus. Apa yang dimaksud dengan implantasi? Implantasi ini merupakan suatu kelanjutan dari tahap fertilisasi, di mana setelah terbentuk sel zigot, maka zigot ini akan mengalami implantasi, tertanam di dalam dinding rahim. Ya, dinding rahim itu nanti akan membentuk kandungan yang di dalamnya terdapat zigot. Disitulah zigot ini berkembang menjadi janin atau yang sering disebut dengan kandungan ibu. Jadi jawabannya adalah A, zigot. Baik, sampai di sini dulu review pembelajaran kita pada saat ini. Bapak harap anak-anak tetap mengulang setiap modul-modul yang sudah Bapak berikan, mulai dari modul pertama sampai modul ke-8. Harapan Bapak itu diulang, dibaca kembali, supaya nanti ketika kita melaksanakan ujian beberapa waktu ke depan, maka anak-anak tidak mengalami masalah, tidak mengalami kesulitan ketika menjawab soal-soal tersebut. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.